Oke, sekarang kita lanjut masuk ke hadis marfu'. Sekarang hadis marfu' tadi udah kita bahas hadis qudsi, sekarang kita kedua adalah hadis marfu'. Hadis marfu' itu apa? Langsung aja deh kita bahas marfu' secara bahasa ya. Biasa kita bahas dulu secara bahasa, ya kan? Secara bahasanya apa? Dan secara istilahnya apa? Secara bahasa dan istilah ya. Istilah. Secara bahasa, marfu' diambil dari kata rofa'. Rofa' itu apa? Yang ngangkat gitu. Ngangkat. Apa yang diangkat? Nah, kenapa disebut ngangkat? Jadi seakan-akan hadisnya tuh keangkat gitu. Kenapa? Karena seakan-akan ya kan Rasulullah itu kan orang yang mulia gitu kan, orang yang mulia. Rasulullah itu mulia. Nah, berarti kan beliau di tempat yang diangkat gitu. Kenapa hadisnya marfu? Berarti hadisnya diangkat sampai ke Rasulullah, sampai ke tempat yang mulia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya singkatnya seperti itulah. Kenapa para ulama mengistilahkannya dengan marfu. Kemudian langsung aja ke istilah. Nah, istilahnya apa istilah? Iya sama aja kayak istilah hadis, sama aja kayak hadis. Maksudnya gimana? Nah, kita kan udah di pertama kita udah tahu nih apa definisi biasa. Ya sama aja kayak define hadis biasa gitu. Definisi hadis apa? Apa definisi hadis yang biasanya? Definisi hadis yang biasanya kita ulangi lagi ya. Apa? Ma udhifa ilan nabi min qaul au fi'l apa lagi au takrir au sifah. Ini udah kita ulangi, ini udah gue bahas ya di pertama kali kita mendefinisikan hadis, di pertama kali ya kan mendefinisikan hadis. Kita ulang aja nih, ma'udhifa ila nabi, ya udah berarti segala-gala apapun yang dinisbahkan kepada siapa? Sumbernya. Ini kan kita pembagian klasifikasi hadis berdasarkan sumber, ya kan? Marfu berarti sampai kepada nabi gitu ya. Ma'udhifa ila nabi, semua apapun yang dinisbahkan atau disandarkan kepada nabi, ya kan itu namanya hadis marfu. Mau itu sahih, mau dhaif, mau apa gitu kan ya. Tetap kalau misalnya sumbernya dari nabi di hadis itu, maka ini adalah namanya hadis marfu gitu. Atau lo juga bisa bilang hadis gitu. Jadi hadis ini ya kan bedanya apa sih? Ya sebenarnya lo kalau misalnya ini masalah istilah kata aja ya. Aslinya kan memang kalau kata hadis itu, aslinya kalau kata hadis ini ya, hadis ini kalau lo langsung bilang hadis gitu aja, lo bilang hadis gitu aja, nah, itu berarti udah langsung hadis yang marfu maksudnya gitu ya. Kenapa perlu seperti ini? Ya ini istilah saja untuk memudahkan, kan klasifikasinya seperti itu. Klasifikasi ya untuk memudahkan klasifikasi saja. Asal hadis gitu. Ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au fi'l au takrir au sifah. Ini juga udah kita bahas. Jadi ada 4 jenis ya hadis itu. Hadis marfu ada 4 jenis. Masih ingat apa aja? Ada qaul. Apa itu qaul? Nah, jadi ada perkataan ya. Ada perkataan. Ada fi'l. Apa fi'l itu? Ada perbuatan. Kemudian ada takrir. Takrir itu apa maksudnya? Pengakuan, masih ingat ya pengakuan? Kalau dibiarkan, nanti kita kasih contoh lagi nggak apa. Dibiarkan gitu misalnya ya. Atau sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu misalnya kalau perkataan ya banyak banget ya. Misalnya kalau misalnya ada qala Rasulullah ya kan, kalau Rasulullah seperti ini misalnya, ya udah itu berarti hadis qauli. Nah, jadi namanya hadis qauli lah. Hadis qauli. Gitu. Atau lu bisa juga sebut marfu qauli, sama aja gitu. Marfu qauli. Istilahnya gitu aja, marfu qauli, hadis qauli atau marfu qauli. Kalau ada qala ya kan, perkataan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok perbuatan gimana perbuatan? Ya perbuatan ya berarti perbuatan nih, maksudnya akala Rasulullah atau apa? Syariba Rasulullah atau apa? Qama Rasulullah. Ya kan? Jadi setelah perbuatan yang dinisbahkan kepada Rasulullah, ya kan, bisa akala, bisa syariba, bisa qoma, bisa fa'ala. Semuanya kalau bentuknya perbuatan berarti dia namanya perbuatan. Biasanya fi'li lah atau fi'li seperti itu. Pengakuan. Pengakuan atau misalnya apa pengakuan itu? Ya kita bahas lagi ya, kita ulangi pengakuan itu atau dibiarkan. Dibiarkan itu berarti misalnya sahabat melakukan ketika itu ada nabi gitu kan. Misalnya ya sigohnya nih ya. Misalnya fa'alna kada ya kan, wa Rasulullah hadir, atau bihadrati Rasulullah juga bisa, atau Rasulullah hadir, atau mewujud atau gimana seperti itu ya. Fa'alna kada wa Rasulullah hadir. Jadi ini kan
kata ini ya kan, Rasulullah hadir. Ini kan logikanya nih ya, kalau misalnya sesuatu itu tidak boleh ketika dikerjakan di depan Rasulullah, kan pasti langsung dilarang sama Rasulullah gitu kan ya. Nah, gitu. Kalau misalnya lo main-main ya kan, misalnya main-mainan di depan bapak gitu kan. Misalnya lagi main apa, main bola atau main apa. Kalau bapak lo diam aja berarti gimana? Boleh nggak main bola? Ya berarti kan kita ya udah nggak apa-apa gitu, boleh aja gitu. Nah, berarti sama juga sih. Fa'alna kadza Rasulullah hadir gitu. Jadi pengakuan atau dibiarkan oleh Rasulullah. Nah, gitu, dibiarkan oleh Rasulullah, atau bisa juga disetujui, atau disetujui lah. Jadi perkara yang sahabat melakukan kemudian Rasulullah langsung setuju dengan itu. Misalnya apa? Misalnya kayak Bilal gitu kan ya. Bilal sholat setiap wudu, setiap batal, kemudian beliau langsung wudu dan sholat lagi. Karena Rasulullah bilang ya udah bihima gitu, karena maksudnya dengan amalan ini masuk surga gitu. Nah, Rasulullah nggak melarang atau nggak apa. Ini kan berarti diakui atau disetujui oleh Rasulullah. Nah, kalau disetujui berarti sudah diakui dong, ya kan? Udah diakui. Beda kalau misalnya perbuatan itu nggak boleh, pasti langsung dilarang sama Rasulullah. Nah, gitu. Jadi namanya ini adalah sunnah takrir atau pengakuan. Nah, jadi dibiarkan gitu. Namanya takriri. Jadi bisa disebut hadis takriri atau marfu takriri. Sifat gimana sifat? Ya banyak, segala sesuatu yang disifati kepada Rasulullah. Misalnya apa ya? Karena khuluquhul Quran misalnya, karena khuluquhu Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah adalah Quran. Ini kan sifat ya, sifat atau akhlaknya Rasulullah itu Quran. Dan banyak sekali misalnya karena Rasulullah laisa bitawil wala biqasir, ya kan, tidak pendek, tidak tinggi juga, dan lain sebagainya tentang sifat-sifat Rasulullah. Entah itu sifat ya kan, entah itu sifat secara jasmani ya kan, atau sifat secara akhlak. Nah, akhlak atau adab beliau namanya apa? Namanya wasfi dari kata-kata wasf atau sifat. Jadi hadis marfu qauli, fi'li, takriri atau wasfi. Ini sebenarnya sama aja kayak hadis yang sudah kita pernah bahas, cuman kita ulangi saja di sini gitu.